Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mari bergabung bersama kami di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang menghasilkan calon guru sekolah dasar yang memiliki keunggulan dalam mendidik, mengajar, dan melatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Pada pagi ini, saya Mona sebagai penyelenggara podcast ini mengundang kakak-kakak cantik ini sebagai narasumber untuk berbagi ilmu dan pengetahuan sesuai dengan judul kita pada hari ini, yaitu Manajemen Sekolah Inklusi. Nah, untuk Kak Tri dan Kak Rosa, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tri Ratnasari, saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Rosalia Maharani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih untuk Kak Tri dan Kak Rosa sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, mungkin dari teman-teman yang nonton video ini masih banyak yang belum tahu konsepsi manajemen sekolah itu seperti apa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Manajemen sekolah itu sama dengan istilah administrasi atau pengelolaan, yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber baik personal maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Nah, adapun ruang lingkup dari manajemen pendidikan inklusi itu ada peserta didikan, ada kurikulum, ada pembelajaran, ada tenaga pendidikan, ada sarana prasarana, ada pembiayaan, dan ada juga lingkungan. Nah, masuk ke materi kita, Kak Tri. Kakak kan pasti sudah tahu mengenai seputar manajemen inklusi. Setelah apa yang saya jelaskan tadi. Yang saya jelaskan tadi itu kan masih pada dasar-dasarnya saja. Pasti masih banyak aspek-aspek lain yang belum dijelaskan. Bisa kakak jelaskan apa yang kakak ketahui mengenai manajemen mutu total? Manajemen mutu total itu adalah pelaksanaan sekolah inklusi yang pengelolaannya dilandasi oleh pola-pola tertentu. Berarti manajemen mutu total itu sebuah situasi di mana dilandasi oleh pola-pola tertentu. Untuk pertanyaan selanjutnya, pada manajemen sekolah pasti ada yang namanya struktur organisasi. Nah, bisa kakak jelaskan struktur organisasi yang ada di sekolah itu seperti apa? Struktur organisasi yang ada di sekolah, yang pertama itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, wakil kelas urusan kepeserta didik, wakil kelas urusan kurikulum, wakil kelas urusan ketenagaan, wakil kelas urusan prasara, wakil kelas urusan dana dan humas, wakil kelas urusan lingkungan, wakil kelas urusan pembelajaran, guru pembimbing khusus, guru kelas, guru mata pelajaran, tenaga ahli, dan peserta didik. Berarti dalam struktur organisasinya itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, dan staf-staf di bawahnya ya Kak. Nah, dalam manajemen sekolah pasti ada tugas-tugas yang sudah dibagikan kan Kak? Ya. Nah, bisa Kakak jelaskan pembagian tugas dari pimpinan sekolah itu seperti apa? Pimpinan sekolah kan ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Saya akan menjelaskan kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah itu berfungsi dan bertugas sebagai manajer, administrator, edukator, dan supervisor. Kepala sekolah adalah penanggung jawab pelaksana pendidikan di sekolah, termasuk di dalamnya adalah penanggung jawab pelaksanaan administrasi sekolah. Yang kedua yaitu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah adalah tugas wakil kepala sekolah adalah membantu tugas kepala sekolah dalam hal tertentu, mewakili kepala sekolah baik di dalam maupun di luar bila kepala sekolah ada halangan. Ya, berarti pembagian tugas pimpinan sekolah itu ada kepala sekolah sebagai manajer dan administrator dalam sekolah, yang dimana beliau merupakan penanggung jawab dari sekolah, sedangkan wakil kepala sekolah itu adalah tugasnya untuk membantu kepala sekolah maupun
di dalam ataupun di luar sekolah jika kepala sekolah berhalangan atau ada kegiatan di luar. Nah, sekarang bisa kita rangkum ya Kak, kalau di sekolah itu bisa kita ketahui di setiap sekolah maupun sekolah inklusi dari struktur organisasi sampai tugas-tugas pimpinan sekolahnya itu sebenarnya sama saja, hanya saja perlu penyesuaian dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut ke Kak Rosa. Nah, dalam manajemen sekolah, selain adanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, pasti ada tata usaha yang menangani urusan tulis-menulis. Nah, bisa Kakak jelaskan apa saja sih tugas dari tata usaha? Baik, tugas utama dari tata usaha itu yaitu adalah membantu kepala sekolah dalam menangani pengaturan di sekolah. Nah, jadi ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu menangani pengaturan administrasi kepeserta didikan. Yang kedua itu administrasi keuangan. Yang ketiga administrasi kurikulum. Yang keempat administrasi sarana dan prasarana. Yang kelima administrasi ketenagaan. Yang keenam administrasi humas, hubungan masyarakat. Yang terakhir itu yang ketujuh itu administrasi kegiatan pembelajaran. Berarti bisa kita ketahui tugasnya dari tata usaha itu menangani administrasi yang ada di sekolah. Iya. Nah, bagaimana dengan proses pembelajaran Kak? Di sekolah inklusi pasti adanya kegiatan mengajar-mengajar di dalam kelas. Nah, apakah setiap guru yang ada di sekolah inklusi itu berbeda-beda? Selain guru, siapa saja yang ada di sekolah inklusi? Baik, untuk guru atau pendidik yang ada di sekolah inklusi itu jelas berbeda. Jadi ada guru pembimbing khusus, ada guru kelas, dan ada guru mata pelajaran. Nah, selain daripada guru, terdapat juga beberapa tenaga kerja lain seperti komite sekolah, peserta didik, dan juga tenaga ahli. Nah, untuk guru pembimbing khusus atau guru GPK ini yaitu guru yang berkualifikasi S1 pendidikan luar biasa. Nah, dengan memiliki fungsi dan tugas sebagai pendamping. Nah, untuk itu guru GPK ini juga memiliki kerjasama dan akan memberikan kolaborasi dengan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk memberikan asesmen atau penilaian kepada peserta didik. Nah, dan juga guru GPK ini bertugas untuk menyusun program pembelajaran untuk kedepannya secara individual. Nah, selain itu tugas dari guru GPK ini juga yaitu akan memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah inklusi. Jadi pada kegiatan ngajar-mengajar ini guru-gurunya pasti berbeda-beda ya. Ya. Jadi yang membedakan sekolah biasa dengan sekolah inklusi itu pada sekolah inklusi ini ada yang namanya guru GPK. Ya, Guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus yang dimana guru pembimbing khusus ini harus memiliki kualifikasi S1 pada pendidikan luar biasa. Nah, untuk masalah pembinaan pada sekolah inklusi pasti ada pembinaan. Nah, bisa Kakak jelaskan pembinaan seperti apa pada sekolah inklusi itu? Nah, untuk pembinaan di sekolah inklusi itu yang pastinya ada pembinaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pembinaannya itu dapat berupa pendidikan khusus, mengadakan sosialisasi, mengikuti organisasi, dan melaksanakan seminar. Nah, setelah itu pembinaan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini, pembinaannya itu dilakukan oleh pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten sesuai dengan mekanisme yang ada pada daerah masing-masing. Setelah itu secara teknis operasional, pengawasannya itu dilakukan oleh pengawas yang telah dipilih oleh sekolah di daerahnya masing-masing. Dan
pembinaan ini dilakukan secara berkala dan ataupun insidental sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya yang dapat ditempuh itu dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi itu salah satunya akan saya sebutkan, yaitu mengadakan sosialisasi pendidikan inklusi kepada sekolah yang terpilih dan kepada masyarakat luar. Jadi bisa kita dapat dari yang kita dapatkan dari penjelasan Kak Rosa tadi, pada sekolah inklusi itu pembinaannya itu bisa dilakukan dengan cara sosialisasi atau seminar, yang dimana sosialisasi dan seminar ini diawasi oleh oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, untuk pembinaan ini biasanya dilakukan oleh sekolah dan oleh masyarakat juga, kan Kak? Nah, sekian podcast kita pada hari ini. Untuk Kak Rosa dan Kak Tri, terima kasih telah datang dan mau berbagi pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Nah, untuk menutup podcast kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.